Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini Ibu membacanya hanya sampai paragraf pertama saja ya anak-anak. Nanti dilanjutkan sendiri. Oke. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anakku, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat pokok paragraf. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Tadi anak-anak sudah mendengarkan bacaan pawai budaya pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pendukung pada pawai budaya paragraf pertama yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, gagasan pendukung dari paragraf pertama, setelah selesai gagasan utama, selanjutnya sampai titik adalah gagasan pendukung. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya.
Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ada alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Berikutnya, ada alat musik yang bernama saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Selanjutnya, ada alat musik yang bernama tifa. Tifa berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Ada alat musik yang lain yang cara memainkannya dipukul adalah kendang. Kendang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya sama dengan tifa. Berikut alat musik kecapi yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Bisa ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Secara mandiri dengan orang tuamu di rumah, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Selanjutnya, secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Selanjutnya, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit.
Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a